Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua di siang hari ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan tadabbur kita terhadap surat Shad, di mana sudah kita lakukan selama 4 minggu berturut ya Pak Ustadz, dan Ya, ini sudah yang kelima ya. Ini sudah yang kelima. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat keistiqomahan, dan kemudahan serta kelancaran dalam memahami dan mengamalkan apa yang terkandung dari ayat-ayat dalam surat Shad ini. Qadarullah, Ustadz ada di Jakarta ya saat ini ya Pak ya, Ustadz, betul sekali. sampai jam 1. Mudah-mudahan ibu-ibu lebih nyaman ya, karena kalau jam 1 tidak terburu-buru, dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah dalam memahami apa yang akan kita tadaburi ya di surat Shad ini. Dan kali ini kita mungkin mulai dari ayat 27 ya Pak Ustadz ya. Betul sekali. Ya. Oke Pak Ustadz, karena Ustadz sudah siap, maka kajian tadabur kita siang ini bisa dimulai. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, Masya Allah, Barakallahu Fik, Mbak Hari, seluruh pengurus Majelis Taklim Rabbani dan seluruh jamaah yang telah bergabung. Mari sama-sama kita meluruskan niat dan kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita surah Shad, surah yang ke-38, sesuai dengan urutannya dalam mushaf, sebagaimana surah Shad ini juga merupakan surah yang ke-38 sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang sudah kita lalui selama ini, bahwa tadabbur Quran kita setiap Rabu ba'da salat zuhur ini adalah mentadaburi surah-surah sesuai urutan turunnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan kemudahan, taufik kepada kita untuk senantiasa mengambil ibrah, pelajaran, tazkirah, peringatan serta hidayah, petunjuk-petunjuk yang semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم علمنا القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasula. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Mengawali tadabbur Quran kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan di dalam kita. Mudah-mudahan saat ini jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa berdoa, beristighfar bagi siapapun yang hadir duduk di majelis ilmu kita saat ini. Di pertemuan sebelumnya, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, kita sudah mentadabburi surah Shad, surah yang ke-38, sesuai dengan urutan turunnya surah-surah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di 3 pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di ayat 26, dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ayat 27 sampai dengan ayat ke-40. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya, dan seperti biasa sebelum kita mulai insya Allah tadabbur Quran kita akan sama-sama membaca beberapa ayat dari surah yang akan kita tadabburi. Berharap mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca menjadi sebab Allah bersihkan hati-hati kita semuanya, Allah lembutkan jiwa kita semuanya, menerima tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya.
Eh, ya, silakan dibuka Quran surah Sad, Quran surah ke-38 sesuai dengan urutan turunnya. Kalau mushaf yang digunakan adalah cetakan Madinah, maka surah Sad ini terdapat di ayat 27, terdapat di halaman 455. Bagi jamaah yang tidak memungkinkan untuk saat ini membuka mushaf karena sedang dalam perjalanan, silakan didengarkan atau silakan dilihat di layar. Kami coba share screen ayat yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Dan nanti mohon bantuannya Mbak Ari dan pengurus menunjuk, atau kalau siapapun yang bersedia membaca terjemahan ayat 27 sampai dengan ayat 40. Adapun tilawahnya, kita coba baca eh, 3 ayat dari surah eh, ya sampai ayat 30, 27 sampai ayat 30 insya Allah. Yang lain silakan didengarkan, atau kalau mau tilawah silakan tilawah tanpa mengaktifkan mikrofon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Silakan Mbak Ari, ada yang baca terjemahannya? Baik, Pak Ustadz, mungkin Mbak Ibu Fauziah, apakah berkenan membantu membaca terjemahan? Ada yang bisa membantu atau berkenan untuk membaca terjemahan? Oke. Sepertinya tidak ada. Saya Ya, yang baca aja, Pak Ustadz. silakan Mbak Ari. Terima kasih. Oh, silakan. Silakan. Oh, Mbak Tatat, silakan. Insya Allah. Iya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Dan kepada Daud kami karuniakan anak bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Ingatlah
ketika suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik kuda yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu. Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. Dia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, engkaulah yang maha pemberi. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Dan sungguh, dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Terima kasih. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih Mbak Tata. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang sudah sama-sama membaca surah Shad, lalu kemudian baru saja kita mendengarkan terjemahan dari ayat 27 yang hari ini insya Allah akan kita tadabburi sampai dengan ayat 40. Semoga setiap huruf yang kita baca, baik yang membaca dan mendengarkannya, menjadi pemerat timbangan mizan amal-amal kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah rahmatullah, ikhwatan iman sallallahu wa iyyakum ajmain. Di tadabbur sebelumnya ayat 17 sampai dengan ayat 26 kita sudah mengambil ibrah dari kisah Daud alaihi salam yang Allah abadikan di surah ini, yang ketika diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah ini di antara hikmahnya adalah tathbiti fuadir rasul, untuk meneguhkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu mendapatkan penentangan dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan intimidasi dari orang-orang musyrik Quraisy. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana di awal surah Shad ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu menentang, menolak, mengingkari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa aneh dengan apa yang diserukan sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan peringatan kepada orang-orang Quraisy, kisah umat terdahulu yang dibinasakan. Ini juga sudah pernah kita bahas bagaimana di surah Shad, jemaah rahmat Allah, ayat di ayat 12 dan seterusnya, Allah jadikan peringatan kepada orang-orang Quraisy bahwa bukan kalian orang yang pertama kali mendustakan Nabi dan Rasul yang kami utus. Sebelum kalian ada umat yang jauh lebih kuat, ada umat yang jauh lebih hebat, ada umat yang jauh lebih memiliki tentara yang lebih besar, tetapi semuanya dibinasakan, dihancurkan Allah ketika mereka menentang, mendustakan Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka. Allah menyebut beberapa kaum yang menjadi contoh peringatan kepada orang-orang Quraisy, yaitu kaum Nuh, kaum 'Ad, Fir'aun, kemudian Tsamud, kaum Lut, ashabul Aikah. Ini diantara kisah umat-umat terdahulu yang jauh lebih kuat dari orang Quraisy, tapi mereka kemudian dibinasakan Allah ketika mereka mendustakan Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka. Tak hanya menceritakan umat-umat yang dibinasakan, Allah juga mengabadikan di surah Shad ini kisah nabi-nabi yang lain, tasliyatan li fuadir rasul, agar kisah-kisah ini menjadi pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bahwa ketika Nabi diuji, ketika Nabi didustakan, ketika Nabi dinistakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti oleh orang-orang Quraisy, Nabi bukanlah orang yang pertama, Nabi bukanlah Rasul yang pertama. Rasul dan nabi-nabi yang diutus Allah sebelum Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan ujian yang berbeda-beda. Ya, fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Kalau engkau didustakan wahai Muhammad, maka nabi-nabi sebelum rasul-rasul sebelumnya juga sudah didustakan. Ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Pada mereka sudah datang dengan tanda-tanda dan bukti-bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kisah-kisah tersebut yang Allah Azza wa Jalla Allah abadikan di surah Sad ini sebagai tasdid fu'adir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagai hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kisah Nabiullah Daud alaihi salam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah panjang menceritakan tentang Nabi Daud dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari Nabi Daud, Nabi Allah yang saleh, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebaik-baik puasa itu adalah puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, kemudian puasa lagi, kemudian buka lagi selama-lamanya. Jadi sebaik-baik puasa sunnah itu adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana sebaik-baik salat malam adalah salat malamnya Nabi Daud. Nabi Muhammad itu qiyamul lailnya mengikuti atau persis sama dengan qiyamul lailnya Nabi Daud alaihissalam, karena yang salat malam yang terbaik itu adalah pelaksanaan salat malam yang dilakukan, ditegakkan oleh Nabi Daud alaihissalam, seorang hamba Allah yang tak hanya Allah berikan nubuat kenabian, tapi juga Allah berikan kepadanya kekuasaan kerajaan, dan ini tidak banyak. Nabi sekaligus raja itu tidak banyak. Di antaranya adalah Nabi Daud alaihissalam yang merupakan raja kedua di Bani Israel setelah Talut. Di pertemuan sebelumnya ada beberapa pelajaran yang sudah kita jelaskan. Singkat saja jemaah rahmatullah, ada dua yang ingin saya ingatkan dari sekian banyak pelajaran yang sudah kita sebutkan, bahwa Nabi Daud alaihissalam Allah tegaskan di surah ini dalam di ayat 17, "Wadhkur abna Dawud dzal aidi." Dan ingatlah Muhammad, hamba kami. Allahu Akbar. Allah memuji Nabi Daud dengan mengatakannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dzal aidi innahu awwab. Di antara keistimewaan Nabi Daud yang disanjung oleh Allah di surah ini adalah Nabi Daud adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu awwab. Salah satu bukti nyata bagaimana Nabi Daud orang yang segera kembali kepada Allah, segera beristighfar kepada Allah. Ketika ada suatu masalah yang dihadapi oleh Nabi Daud alaihissalam, datang dua orang mengadu berselisih. Ketika ada seorang laki-laki yang mengadukan saudaranya karena saudaranya itu sudah punya 99 kambing betina, sementara dia baru punya satu saja. Itu pun yang satu ingin diminta oleh saudaranya. Maka saat itulah kemudian Nabi Sulaiman baru mendengarkan dari si pengadu, Nabi Sulaiman langsung memberikan hukum. Namun setelah dia berikan hukum, yaitu bahwa yang meminta kambing punya saudaranya yang satu ini, pada dia punya 99, ini sudah melakukan kezaliman. Tapi saat itulah zaman rahmatullah Nabi Daud tersadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Apa kesalahan Nabi Daud alaihissalam? Bagi kita mungkin ini bukan kesalahan, karena memang keputusannya sudah benar, ya. Tapi bagi Nabi Daud ini adalah sebuah kesalahan. Apa itu? Dia menegakkan hukum, walau hukumnya benar. Dia memberikan hukuman tanpa mendengarkan tanpa tabayun atau mendengarkan versi dari orang yang tertuduh. Cuman karena ini jemaah rahmatullah, padahal hukumnya sudah benar, tapi karena merasa bahwa dia tidak melakukan yang seharusnya yang diperintahkan Allah, tabayun dulu, dengarkan dulu dari orang yang dituduh. Saat itulah kemudian Daud alaihissalam fastaghfara rabbahu, tidak menunggu lama, segera dia beristighfar kepada Tuhan, yang memohon ampun atas kesalahannya. Wa kharra raqian wa ana, ia kemudian tersungkur ruku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini Daud alaihissalam. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau hanya lupa tabayun, dia merasa ini adalah sebuah kesalahan yang harus dia tobatkan kepada Allah. Berapa banyak kita memberikan keputusan hanya mendengarkan dari satu versi. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah rahmatullah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya jemaah rahmat Allah, di ayat berikutnya kisah yang Allah abadikan di dalam surah saat ini sebagai tasliyah, hiburan, pelipur lara bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang merupakan putra Nabi Daud alaihissalam. Jadi setelah Allah ceritakan kisah sang bapak, seorang nabi yang saleh, hamba Allah yang adil, lagi seorang raja penguasa, tapi tetap tawadu, tidak menyombongkan dirinya. Allahu Akbar. Allah kemudian menceritakan kisah Nabi Sulaiman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kisah ini juga menjadi tasliyah. Jemaah yang dirahmati Allah, ikhwata liman azanallahu wa iyyakum ajmain. Salah satu keistimewaan Quran ini, masya Allah, adanya kisah-kisah penuh ibrah di dalam Quran. Ini yang Allah tegaskan dalam Quran surah ke-12, Quran surah Yusuf ayat 111. Dan saya ingin mengajak kepada jemaah rahmat Allah, kalau suatu saat baca Quran lalu mendapati ada kisah yang Allah abadikan, coba sejenak saja merenung, lalu kemudian berpikir apa ibrah, pelajaran yang Allah turunkan pada kisah-kisah tersebut. Karena tidak ada kisah, ini kaidah, tidak ada kisah di dalam Quran yang diabadikan. Sepertiga Quran itu, kata ulama, adalah qasas, adalah kisah-kisah umat-umat terdahulu, ya, baik umat yang dibinasakan atau umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kisah dalam Al-Quran. Ini kaidah yang perlu kita yakini, kaidah yang perlu kita garis bawahi, bahwa tidak ada kisah di dalam Al-Quran kecuali ia penuh dengan pelajaran, ia penuh dengan ibrah, ia penuh dengan hidayah bagi orang-orang yang mentadabburinya. Quran surah Yusuf, Quran surah 12 ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, sesungguhnya pada kisah-kisah umat-umat terdahulu itu ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maka haditha yuftara, kisah-kisah Quran itu bukan bualan, bukan dongeng yang tidak ada faktanya. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, akan tetapi dia adalah pembenaran terhadap kisah-kisah yang sudah disebutkan pada kitab-kitab sebelumnya. Tafsilan likulli syai', penjelasan atas segala sesuatu. Allahu Akbar. Saya ingin mengatakan jemaah rahmatullah, tidak ada peristiwa hari ini, kejadian hari ini yang ada di depan mata kita kecuali demi Allah engkau akan menemukan penjelasannya pada kisah-kisah yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Kisah Fir'aun yang paling banyak berulang di dalam Quran itu karena memang salah satu yang paling banyak di atas muka bumi adalah kezaliman yang dilakukan manusia kepada sesamanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mampukan kita untuk mengambil ibrah. Ya, sebelum kita mulai masuk kepada kisah Nabi Sulaiman, jemaah rahmatullah, yang dimulai di ayat 30 sampai 40, ada 10 ayat di surah ini menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman. Itu pun hanya sepenggal kisah. Allahu Akbar. Hanya sepenggal kisah dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi sebelum kita mulai masuk dari mengambil ibrah pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman, di ayat 27 sampai ayat 30, ayat 27 sampai ayat 29. Di 3 ayat ini Allah menjelaskan hikmah dari penciptaan langit dan bumi. Allahu Akbar. Al-Quran ingin meluruskan kerusakan akidah, kebatilan akidah menyimpang orang-orang Quraisy saat itu. Ya. Apa keyakinan mereka? Sebagian orang-orang Quraisy meyakini hidup ini ya sudah, hidup ini hanya untuk bersenang-senang, happy-happy, berfoya-foya, ya, hibur dirimu sebelum mati, lakukan apapun yang engkau inginkan, mau dosa, mau yang baik, sudahlah. Hidup ini hanya sampai mati. Mati adalah akhir dari segala-galanya. Ini adalah akidah, keyakinan yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan bahayanya akidah ini, teman-teman, bahayanya keyakinan ini yang ternyata menjadikan seseorang itu menolak kebenaran, menolak tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu meyakini bahwa akhir dari dunia ini adalah kehancuran, kematian, dan sudah setelahnya tidak ada hidup lagi, ini musibah. Maka Allah kemudian Quran datang meluruskan akidah, keyakinan batil yang menyimpang yang ada di tengah-tengah Quraisy. Apa yang Allah tegaskan di ayat ini? Allah menjelaskan bahwa wa ma khalaqnas samaa wal arda bainahuma batila. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Ya.
Apa maksudnya dengan sia-sia? Ini keyakinan orang kafir. Orang kafir itu mengira bahwa sudah setelah kiamat, setelah kematian, tidak mungkin ada kehidupan kembali. Sudah. Dan inilah yang membuat mereka, keyakinan inilah yang mendorong mereka untuk menolak kebenaran, untuk menyombongkan diri mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegaskan, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Kami sekali-kali tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya sia-sia. Dzalika dhannul ladzina kafaru fawailun lil ladzina kafaru minan nar. Itu adalah keyakinan orang-orang kafir terhadap penciptaan langit dan bumi ini. Maka celakalah bagi orang-orang kafir akan siksa neraka yang amat sangat pedih kelak yang mereka akan dapatkan. Jangan bermatalah, dapat kalimat dari Allah ya kalau begitu apa hikmah Allah menciptakan langit dan bumi? Ya. Hikmah Allah menciptakan langit dan bumi jangan bermatalah untuk kebaikan manusia agar manusia itu senantiasa tunduk dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semesta ini, langit yang ditinggikan, bumi yang dihamparkan, gunung-gunung yang menjadi pasat bumi, lautan yang tidak bertepi. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa adanya penguasa dan hendaklah manusia itu hanya tunduk kepada yang menciptakan langit dan bumi ini. Ya, lahu mulkus samawati wal ardh. Kalau hari-hari akhir-akhir ini kan lagi viral nih istilah apa namanya, ada orang tunduk atas apa yang diinginkan oleh raja-raja tertentu di bumi ini. Lupa bahwa raja yang seharusnya kita menundukkan diri, menghinakan diri kita adalah Malikin Nas atau Malik Yaumiddin, kepada raja manusia, dan dia penguasa hari pembalasan yang memiliki kerajaan, semua kerajaan di langit, kerajaan di bumi. Adapun raja-raja yang ada di bumi ini, ada raja yang tidak punya kuasa, ada penguasa tapi dia bukan raja, dan semua penguasa-penguasa di atas muka bumi ini akan berakhir. Jamaah rahmatullah wa ta'ala nazallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, kita sia-sia. Allah ciptakan semesta ini agar manusia itu untuk kemaslahatan manusia, untuk mereka senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semesta yang Allah ciptakan ini mengingatkan manusia akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Afala yanzuruna ila as-samaa'i kaifa rufi'at, atau kemudian afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at wa ila al-ardi kaifa sutihat wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana bumi ini dihamparkan, bagaimana gunung-gunung itu kemudian ditancapkan menjadi pasak bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan termata akhwat liman sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat berikutnya, ya, Allah menegaskan bahwa Am-naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Seandainya tidak ada kiamat. Jadi dua ayat ini mengingatkan manusia bahwa adanya kehidupan dunia ini mengingatkan kita akan adanya kehidupan yang kedua. Orang kafir Quraisy itu kan tidak yakin dengan hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada umat manusia, khususnya mereka yang mendustakan, meragukan hari kiamat, kalau tidak percaya di semesta ini tidak mungkin tidak ada kiamat. Di mana keadilan Allah seandainya tidak ada kiamat? Ya, kalau tidak ada adanya kiamat itu salah satu adilnya Allah. Adil. Dan Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Setiap takdir ketetapan Allah itu pasti yang terbaik bagi seorang hamba. Adanya kehidupan dunia ini menunjukkan kuasa Allah untuk membangkitkan manusia pada kehidupan kedua, itu kehidupan akhirat. Dan adanya hari kiamat bukti keadilan Allah. Kalau tidak ada hari kiamat, pertanyaannya, kalau tidak ada kiamat, bagaimana Allah bisa adil kepada hambanya? Ada orang habiskan umurnya dengan maksiat. Ada orang habiskan harinya dengan kekufuran. Ada orang habiskan umurnya untuk melakukan
perilaku-perilaku fasik, kerusakan dan kezaliman di atas muka bumi Allah. Sementara di waktu yang ada orang Allah habis waktunya untuk berdakwah, habis waktunya untuk melakukan ketaatan. Kalau kemudian dunia ini akan berakhir begitu saja, tidak ada hari kiamat, kemana kehadiran Allah? Maka di ayat 28 ini Allah tegaskan, an-naj'alul ladzina amanu wa amilus shalihat. Apakah kami jadikan orang-orang yang beriman lagi beramal saleh kal mufsidina fil ard, seperti orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah? Jelas tidak. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, walau mereka mungkin tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia ini, akan mendapatkan balasan dari iman mereka dan balasan dari amal-amal mereka. Jika tidak di dunia, mereka akan dapatkan balasan terbaik itu kelak di akhirat. Sebagaimana al-mufsidun fil ard, orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah, Allahu akbar, kezaliman di atas muka bumi Allah, menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah, karena mereka tidak mendapatkan balasan di dunia, jangan demi Allah, tidak mendapatkan hukumannya di dunia, demi Allah. Disinilah keadilan Allah dengan adanya hari kiamat. Karena pelaku-pelaku kerusakan tersebut yang melenggang di atas muka bumi Allah dengan penuh kesombongan, kalau tidak mendapatkan hukumannya di dunia, mereka akan mendapatkan hukuman setimpal kelak pada hari kiamat. Kemudian Allah juga mengatakan am-naj'alul muttaqina kal fujjar, atau apakah kami akan menyamakan orang-orang yang melakukan ketakwaan, senantiasa melakukan semua yang diperintahkan Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kami jadikan mereka sama dengan orang-orang yang kemudian melakukan kedurhakaan di atas muka bumi Allah? Jelas tidak. Ini semua jamaah rahmat Allah, secara logika, ya, amat sangat mudah untuk diterima oleh manusia. Bahwa tidak mungkin kalau dipikir-pikir nggak ada akhir dari dunia ini, hanya kematian. Jelas ini nggak masuk akal, nggak masuk di akal. Ini berat untuk diterima di akal. Tapi dengan adanya hari kiamat, jemaah disinilah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 29 jemaah Allah, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan hikmah dari diturunkannya Al-Quran, mukjizat terbesar baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang hikmah penciptaan langit dan bumi, di antaranya agar manusia senantiasa tunduk taat kepada Allah. Kedua, agar penciptaan langit dan bumi ini mengingatkan manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan adanya hari kiamat, hari pembalasan. Adapun hikmah diturunkannya Al-Quran, Allah jelaskan di dua ayat 29 surah Sad, dan ini salah satu ayat Masya Allah di majelis kita ini sering berulang-ulang kita sampaikan. Ada 3 ayat setidaknya yang kami dapati di dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk senantiasa mentadabburi Al-Quran. Quran surah An-Nisa ayat 82, Quran surah Muhammad ayat 24, Quran surah Sad ayat 39. Quran surah An-Nisa 82, afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran, walau kana min indi ghairillah, seandainya Quran yang Allah turunkan kepada Nabi lalu dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan datang dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka mereka akan menemukan ada banyak perselisihan, pertentangan di dalam Quran. Tapi demi Allah, tidak ada orang yang mencari celah kekurangan Quran kecuali semakin melihat kedahsyatan, keajaiban, keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Quran surah Muhammad ayat 24, kitab afala yatadabbaruna al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha, atau jangan-jangan hati-hati mereka telah tertutup, terhijab, ya, untuk merasakan kebesaran keagungan Quran. Yang ketiga, Quran surah 38 yang kita tadabbur hari ini ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad penuh dengan keberkahan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perhatikan jemaah kata-kata mubarak. Quran itu salah satu sumber keberkahan yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ukuran
keberkahan hidup kita, umur kita adalah seberapa banyak kita bersama Quran, umur ini kita gunakan bersama Quran. Salah satu ukuran harta kita jemaah kalau berkah atau tidaknya, seberapa banyak harta kita yang Allah karuniakan ini kita nafkahkan, infakkan, sedekahkan di jalan Quran. Allahu Akbar. Tidak ada sesuatu yang melekat dengan Quran kecuali akan mendapatkan keberkahan Quran. Allahu Akbar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Quran ini adalah kitab panduan hidup yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, mubarak, penuh dengan keberkahan. Tidak ada sesuatu yang melekat dengan Quran kecuali akan mendapatkan keberkahan Quran. Malam yang paling mulia itu adalah malam Lailatul Qadar, karena Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Bulan yang paling mulia itu adalah bulan Ramadan, karena Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Bumi yang paling mulia di atas muka bumi Allah ini adalah Mekah, karena tempat inilah Allah turunkan Quran pertama kali. Umat yang paling mulia yang pernah Allah utus adalah umat Nabi Muhammad SAW, yang Allah turunkan kepada mereka Al-Quran. Mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah, Allah berkahi kita, Allah berkahi keturunan-keturunan kita dengan Al-Quran, dan Allah tidak mencabut nikmat Quran ini dari dada-dada kita semuanya. Salah satu penentu ini, dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, tinggi rendahnya makam kita nanti kalau di surga Allah adalah bacaan-bacaan Quran kita. Tidak ada orang yang masuk surga dari umat Nabi Muhammad kecuali malaikat akan berkata kepadanya, iqra, bacalah Quran, wattaqi, dan teruslah engkau naik ke tingkatan-tingkatan surga, warattilil Quran, dan terus tartilkan Quran seperti engkau mentartilkannya di dunia. Fa inna manzilataka, kan sesungguhnya kedudukan hari ini, inda akhiri ayat taqra'uha, tergantung ayat terakhir yang pernah engkau baca di dunia. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma rzuqna tilawatal Quran ana al-laili wa atrafan nahar, Allahumma ja'alna min ahli al-Quran wa dzurriyyatina ya arhamar rahimin. Semoga Allah jadikan kita ahli Quran dan keturunan-keturunan kita. Apa hikmah diturunkannya Quran jemaah dirahmati Allah? Allah sebutkan di antara hikmah diturunkannya Quran ternyata adalah liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya senantiasa ditadabburi, diperhatikan, direnungkan. Jadi Masya Allah, ini ternyata salah satu hikmah. Kenapa Quran itu diturunkan? Liyadabbaru ayatihi, karena Quran itu mohon dicatat baik-baik. Kenapa salah satu hikmah utama diturunkannya Quran agar dia ditadabburi, direnungi ayat-ayatnya? Karena Quran itu, Masya Allah, semakin ditadaburi, semakin direnungi, semakin kita akan menemukan keajaiban, kebesaran, kedahsyatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal peristiwa Tufanul Aqsa, peperangan di Gaza yang sudah kurang lebih hampir 1 tahun jemaah dirahmati Allah, karena berawal dari 7 Oktober dan sekarang sudah bulan Agustus. Di awal perang Tufanul Aqsa ada banyak YouTuber Amerika itu yang masuk Islam. Dan itu bermula dari mana? Bermula dari mereka mengetahui bahwa orang Gaza itu adalah orang yang paling banyak dekat dengan Quran. Tiap tahun ribuan anak-anak diwisuda yang menghatamkan Quran, bahkan ibu-ibu juga yang kemudian banyak diwisuda hafalan Quran mereka. Lalu mulailah mereka beli Quran terjemahan, lalu mereka mulai baca, Allahu Akbar, sampai kemudian hidayah itu datang dan mereka masuk Islam. Saya ingin mengatakan, kalau orang kafir ya, yang tidak tumbuh dari keluarga Islam, mereka tidak lahir dalam keadaan Muslim, merasakan keajaiban dan kebenaran Al-Quran. Lalu bagaimana kita dengan umat Nabi Muhammad yang Allah rezekikan kita sudah Muslim dari bayi, dari lahir kita sudah Muslim, lalu kemudian kita sudah belajar Quran dari dulu. Kalau kita tidak pernah merasakan keagungan, kebesaran ayat-ayat Allah, kita tidak pernah menangis ketika baca Quran, kita tidak pernah merinding ketika mendengarkan baca Quran, ini muhasabah bagi kita semua jemaah dirahmati Allah. Kalau kita tidak pernah bergetar ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, saya sedang menasihati diri saya, mengingatkan kita semuanya. Jemaah bermotor kekuatan iman azallahu iyyakum ajmain, ini pengingat bagi kita semuanya. Salah satu cara agar kita bisa merasakan kebesaran keagungan Quran, sering-seringlah tadabbur. Salah satu hikmah Allah turunkan Quran, baru ayatihi, agar ayat-ayatnya itu senantiasa ditadabburi. Quran itu bukan hanya untuk dibaca, dia untuk diamalkan. Tapi tidak mungkin bisa diamalkan kalau kita tidak memahami ayat-ayat Allah. Nah, disinilah pentingnya tadabbur jemaah dirahmati Allah, agar kita bisa memahami ayat-ayat Allah,
Yang kedua teman-teman, hikmah Allah turunkan Quran. Jadi satu untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Yang kedua, وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, dan agar orang-orang yang berakal, ulul albab, senantiasa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wa yatadzakkara ulul albab. Salah satu hikmah Quran diturunkan selain untuk ditadaburi, agar kemudian juga jemaah dirahmati Allah, kita senantiasa mengambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat yang Allah turunkan, termasuk kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Quran. Ya. Dengan mentadaburi kisah-kisah tersebut, ya, kita akan bisa memetik ibrah pelajaran seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah dirahmati Allah, kita lanjut ayat berikutnya, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa wahabna li Daud Sulaiman, dan kami karuniakan, dan kepada Daud kami karuniakan seorang putra yang bernama Sulaiman. Ya. Ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau tidak salah sudah beberapa kali saya ulang-ulang di majelis ini. Salah satu nikmat terbesar Allah itu kalau Allah mau mengakui kita sebagai hambanya. Apalagi diabadikan di dalam Quran. Pengakuan Allah, tazkiyah Allah kepada seorang hamba bahwa Allah telah menganggapnya sebagai hamba. Kalau kita ini kan Masya Allah, kita hanya berbaik sangka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridha dengan kita sebagai hambanya. Allah mau menganggap kita sebagai hambanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Akan tetapi ada nabi-nabi, Allah tegaskan ujian Allah kepada mereka bahwa mereka adalah sebaik-baik hamba di sisi Allah. Kalau Nabi Muhammad, ya jelas di dalam Quran surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi. Dan di sini Nabi Sulaiman alaihissalam, ni'mal abdu. Allahu Akbar. Dari mana sanjungan ini? Bukan dari manusia. Jangan terlalu berlebihan menanggapi sanjungan manusia. Dan hidup ini bukan untuk apa kata orang. Tapi kita hidup ini untuk kemudian mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencari ridho Allah itu yang akan mendatangkan ketenangan. Akan tetapi orang yang hidup hanya untuk mencari keridhaan manusia, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan itu. Di ayat 29 ini, Allah mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu ni'mal abd, sebaik-baik hamba. Dan dia, Sulaiman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah hamba Allah, dia yang senantiasa taat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awwab. Ini bentuk superlatif. Amat sangat taat dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sifatkan juga kepada bapaknya. Coba perhatikan di ayat 17 ya. Bapak, anak, dua-duanya disanjung oleh Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita doakan anak-anak kita, mudah-mudahan Allah memperbaiki kita semuanya dan memperbaiki keturunan-keturunan kita. Rabbi habli minas salihin. Coba mari belajar dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Di ayat 17 ya, wazkur abdana Daud dzal aid, dan ingatlah hamba kami Daud yang memiliki kekuatan. Apa kata Allah di akhir ayat 17? Innahu awwab. Sesungguhnya dia Daud adalah hamba kami yang amat sangat taat dan senantiasa kembali kepada Allah. Dan ini juga kemudian Allah sanjungkan kepada putranya Sulaiman di ayat 30. Ni'mal abd. Dia adalah sebaik-baik hamba. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba terbaik di sisimu ya Arhamar Rahimin. Innahu awwab.
Sesungguhnya Sulaiman itu adalah hamba Allah yang amat sangat taat dan senantiasa kembali kepada Allah. Nah, salah satu buktinya adalah di kisah berikutnya yang Allah ceritakan kepada kita semuanya. Akan tetapi jemaah dirahmati Allah, sebelum kita eh, apa namanya, sebelum kita menyebutkan sepenggal cerita, ini karena cuma sebagian saja dari kisah Nabi Sulaiman yang Allah abadikan di surah saat ini. Kalau kita ingin melihat ayat-ayat yang lain, ini juga waktunya tidak cukup jemaah rahmat Allah. Kita akan fokus insya Allah di kisah yang Allah abadikan di surah saat ini, yang menegaskan bahwa Nabi Sulaiman itu seperti yang Allah sanjungkan, innahu awwab, dia adalah hamba yang senantiasa taat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman itu alaihi salam jemaah rahmat Allah, kalau Nabi Daud itu disebutkan namanya sebanyak 16 kali di dalam Al-Qur'an, Sulaiman alaihissalam disebutkan 17 kali. Ya. Jadi Nabi Daud itu 17 kali disebutkan namanya dalam Al-Quran, sementara putranya Sulaiman itu disebutkan sebanyak 17 kali di dalam Al-Quran. Sebelum kita fokus dan mengambil pelajaran dari kisah Nabi Sulaiman yang Allah abadikan di surah Sad, kalau kita perhatikan beberapa keutamaan Nabi Sulaiman lainnya yang Allah abadikan, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya jemaah rahmatullah Allah, bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam Allah berikan kemampuan untuk memahami bahasa binatang-binatang, termasuk diantaranya bahasa burung. Ini Allah tegaskan dalam Quran surah ke-27, Quran surah An-Naml ayat 15 dan ayat 16. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Nabi Sulaiman, ulimna mantiqat kami telah diberi pengertian ya, tentang suara burung. Allahu Akbar. Ada berapa banyak jumlah burung di atas muka bumi ini? Tidak terhitung. Jenis yang berbeda-beda. Dan semua burung yang berbeda-beda ini itu dipahami oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa utina min kulli syai'. Lalu kata Nabi Sulaiman, kami telah diberikan Allah segala sesuatu. Allahu Akbar. Ya. Inna hadza huwal fadlul mubin. Sesungguhnya, kata Nabi Sulaiman, semua ini adalah karunia yang begitu besar yang Allah karuniakan kepadanya. Yang kedua, dengan rahmat Allah, Allah juga mengabadikan adab mulia Nabi Sulaiman di dalam Quran. Akhlak yang begitu mulia Nabi Sulaiman. Tidak hanya kepada manusia, tapi juga sampai kepada binatang. Ya Rabb, ya Rabb, sampai kepada binatang akhlaknya begitu mulia. Mari muhasabah diri kita, jangan kita kadang malah bahkan dengan manusia, orang-orang terdekat kita tidak jaga lisan, kita tidak jaga prasangka, kita menyakiti dengan ekspresi wajah, dengan perilaku kita. Sulaiman alaihissalam, Nabi Allah, ni'mal abd, sebaik-baik hamba, sampai kepada binatang pun amat sangat menjaga akhlak dan etikanya. Salah satu dalilnya ya masih di Quran surah An-Naml. Quran surah 27 ayat 18 dan 19. Bagaimana Nabi Sulaiman ketika mendengarkan semut-semut itu berbicara, ratu semut berbicara. Kalau kita kan jemaah Allah, saya sedang menasihati diri saya, Allah, maka saya biasanya sering berterima kasih ke pengurus majelis taklim, khususnya yang berkaitan dengan tadabbur, karena setiap mentadabbur ayat-ayat Allah ada banyak nasihat-nasihat yang seperti menjadi tamparan-tamparan bagi kita yang mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kan kadang Masya Allah, semut, mana pernah kita kemudian semut itu yang ada ya. Kita kadang tidak perhatikan. Sulaiman alaihissalam, jangankan manusia, bahkan tidak mau mengikuti semut. Ya. Allah abadikan akhlak mulia ini di Quran surah 27 ayat 18 dan 19. Hatta idza atau ala wadin naml
sampai Sulaiman itu di sebuah lembah semut ya. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dakhulu masakinakum. Ratu Semut kemudian berkata, wahai semut-semut, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Agar kalian tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentara-tentaranya sementara mereka tidak mengetahuinya. Apa yang dilakukan Sulaiman? Fatabassama dhahikan min qawliha. Allahu Akbar. Maka saat itulah Nabi Sulaiman itu tersenyum mendengarkan ucapan-ucapan Tuhannya. Ucapan bersyukur kepada Tuhannya mendengarkan ucapan semut tersebut, dan dia memberikan peringatan kepada tentara-tentaranya agar jangan sampai menginjak semut-semut yang ada di bawah kaki mereka yang mereka lalui. Allahu Akbar. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam dengan rahmatullah, ikhwatal iman azallahu ayyakum ajmain. Jadi tadi yang pertama, ya Allah berikan kelebihan memahami bahasa-bahasa binatang, amat sangat berakhlak bahkan sampai kepada binatang. Yang ketiga, jangan rahmatullah, ikhwatal iman azallahu ayyakum ajmain. Ini pelajaran penting dari Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Allah tidak mengabadikan kisah beliau kecuali agar kita menjadikannya sebagai pelajaran dalam hidup kita. Nabi Sulaiman itu adalah orang hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah. Salah satu doa yang Allah abadikan dalam Quran untuk kita amalkan, doa Nabi Sulaiman. Doa agar senantiasa dimampukan Allah mensyukuri nikmatnya. Apa doanya? Diabadikan Allah dalam Quran surah An-Naml ayat 19 ya. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, berikanlah aku ilham an ashkura ni'mataka allati an'amta alai, untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidai, kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tardah, dan mampukan aku melakukan amal soleh yang kau ridhai, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, dan masukkan aku di golongan hamba-hambamu yang saleh. Mudah-mudahan ibu-ibu majelis salim Rabbani, jamaah yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, doa ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Doa yang Allah berikan dari doa Nabi Sulaiman dalam Quran surah ke-27 An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kita kembali ke surah Sad, jemaah dan matalah, setelah menyebutkan beberapa keutamaan Nabi Sulaiman yang Allah abadikan di dalam Quran, dan itu baru sebagian dari sekian banyak keutamaan kemuliaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, di ayat berikutnya ayat 31 dan seterusnya, jemaah dan matalah, Allah menceritakan kepada kita kisah yang menjadi bukti bahwa Sulaiman alaihissalam adalah hamba, sebaik-baik hamba yang senantiasa kembali, yang amat sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Id'u alaihi bil asyiys safinati. Ingatlah ketika suatu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak tetapi sangat cepat larinya. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Maka dia berkata, sesungguhnya aku menyukai segala yang baik, yaitu kuda yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Di buku-buku tafsir, jemaah rahmatullah, akhwat iman azallahu iyyakum ajmain, seperti tafsir Ibnu Katsir atau kemudian tafsir At-Tabari dan Qurtubi, dijelaskan bahwa salah satu nikmat karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah kuda-kuda yang tangguh, kuda-kuda yang kuat, yang larinya itu amat sangat kencang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kuda-kuda yang kuat ini, kuda-kuda yang sehat ini, yang larinya kencang ini bisa mengangkat kedua kakinya.
Jadi berdiri di dua kaki, karena biasanya kalau ada kuda tuh yang mengangkat kakinya dua di depan dan berdiri di dua kakinya. Nah, kuda-kuda yang dipelihara oleh Sulaiman itu jemaah rahmatullah Allah adalah kuda-kuda yang kuat, yang larinya kencang, yang bisa berdiri. Dalam tafsir disebutkan jumlah eh, kuda yang Allah karuniakan kepada Nabi Sulaiman ya itu sekitar 20.000 kuda, isyruna alfa faras. Jadi ada 20.000 kuda. Saking sibuknya Nabi Sulaiman alaihissalam mengurus kuda-kuda tersebut dengan rahmatullah, sebagaimana disebutkan di ayat ini isyaratnya dan ini dijelaskan oleh ulama-ulama dalam tafsirnya. Saking sibuknya Nabi Sulaiman alaihissalam mengurusi kuda-kudanya ini, Allahu Akbar. Sampai kemudian beliau telat melakukan ibadah sampai kemudian terbenam matahari. Ketika beliau sadar bahwa kuda-kudanya itu sudah melelehkannya dari mengingat Allah. Rudduha alayya fatafiqa mashan bisuki wal'anaq ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. Ketika Nabi Sulaiman, Allah Akbar, ini kita ringkas saja kisahnya. Ketika Nabi Sulaiman AS sadar bahwa kuda-kuda yang indah ini, kuda-kuda yang larinya kencang ini, kendaraan-kendaraan ini telah membuatnya lalai dari mengingat Allah, maka dia perintahkan untuk dihadirkan semua 20.000 kuda tersebut. Kuda-kuda yang indah tersebut. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Dia perintahkan agar semua kuda tersebut. Ini salah satu bukti sanjungan Allah kepada beliau. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba dan senantiasa amat sangat taat dan kembali kepada Tuhan. Ketika dia sadar bahwa kendaraan-kendaraan indah ini, 20.000 kuda ini sudah membuatnya lalai dari mengingat Allah, maka dia perintahkan untuk mendatangkan semua kuda-kuda tersebut dan menyembelihnya, memerintahkannya untuk disembelih, dan daging-dagingnya itu dibagikan, disedekahkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali saja. Hanya sekali. Hanya sekali saja. Nabi Sulaiman itu dilalaikan oleh kendaraannya karena sibuk mengurusi kendaraannya. Mari muhasabah diri kita. Mari jadikan ini pelajaran jemaah rahmatullah. Berapa banyak harta-harta yang Allah karuniakan kepada kita kadang membuat kita lalai kepada Allah. Kendaraan yang Allah berikan kepada kita. Bisnis, pekerjaan yang Allah mudahkan untuk kita. Berapa banyak melalaikan kita dari niat Allah. Allahu Akbar. Sibuknya kita mengejar dunia. Berapa banyak melalaikan kita. Sulaiman alaihissalam ketika dia sadar bahwa ia sudah dilalaikan oleh hartanya, ia sudah dilalaikan oleh 20.000 kudanya, tidak menunggu lama. Saat itu pula, Allahu Akbar, dia perintahkan untuk semua kuda-kuda itu disembelih dan dagingnya disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Bukti apa yang Allah sanjungkan kepadanya, innahu awwab. Dan ini pelajaran penting bagi kita jemaah rahmatullah. Allahu Akbar. Sebaik-baik hamba Allah itu adalah mereka yang tidak dilalaikan oleh nikmat karunia Allah dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah ulang-ulangi dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum, jangan sampai harta-harta kalian, wala auladukum, sebagaimana anak-anak kalian melalaikan kalian, dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Setelah sadar bahwa nikmat Allah telah membuatnya lupa, Nabi Sulaiman segera memohon ampun kepada Allah. Sebagaimana Allah berikan di ayat 30 di surah saat ini. Qala rabbighfirli. Allahu Akbar. Wahai Tuhanku, ampunkan dosaku.
wahabli mulka. Jadi setelah dia sembelih semua kuda tersebut, dagingnya disedekahkan untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dia tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan, maka beliau segera memohon ampun kepada Allah. Qala rabbi ghfirli, ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Satu, wahabni mulka, dan karuniakan kepada kerajaan, kekuasaan. La yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak akan pernah dimiliki manusia setelah saya. Allahu Akbar. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha Pemberi. Ya, jamaah terhormat akhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Sulaiman itu punya 3 doa yang dipanjatkan kepada Allah setelah selesai membangun Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Apa 3 doanya? Yang pertama, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar diberikan hukum ketetapan yang sesuai dengan ketetapan Allah. Kan namanya raja, dia akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyatnya. Nah, Nabi Sulaiman itu berdoa, ya Allah, karuniakan kepadaku keputusan, ketetapan hukum yang sesuai dengan hukum. Satu. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain, agar Allah berikan kepadanya kerajaan yang tidak akan dimiliki manusia setelahnya. Mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan kepadaku kerajaan, kekuasaan yang tidak akan pernah dimiliki manusia setelah saya. 2. Yang ketiga, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar Allah, siapapun yang datang ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, siapapun yang datang ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, semoga diampuni dosa-dosanya ketika mereka kembali seperti bayi yang baru lahir. Lalu Nabi mengatakan, 2 doanya Nabi Sulaiman itu sudah dikabulkan Allah. Allah berikan kepadanya hukum yang sesuai dengan hukum Allah. Yang kedua, Nabi Sulaiman itu Allah berikan kerajaan, kekuasaan yang tidak pernah dimiliki manusia setelahnya. Mohon maaf, jangan terima. Kalau ada yang pernah berdoa, ya Allah kayakan aku seperti engkau kayakan Nabi Sulaiman, saya hanya ingin mengatakan, please ibu-ibu move on, nggak mungkin diijabah oleh Allah. Karena ini tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hambanya ni'mal abdu innahu awwab, yaitu Sulaiman alaihi salam. Kedua ini sudah diberikan oleh Allah. Kata Nabi, saya juga berharap semoga doa ketiganya Nabi Sulaiman, siapapun yang sholat di Masjidil Aqsa akan diampunkan dosa-dosanya, juga sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut di ayat berikutnya, jabatan rahmat Allah, ada yang menarik untuk ditadabburi di ayat 30 ini. Ketika Nabi Sulaiman segera beristighfar, memohon ampun kepada Tuhannya. Ada 2 yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Apa itu? Beliau meminta agar diampuni dosa-dosanya. Yang selanjutnya beliau minta agar diberikan kekuasaan. Kalau kita itu kan kadang minta kekuasaan dulu baru istighfar setelahnya. Kenapa didahulukan Rabbi ghfirli, minta diampunkan dosa-dosanya. Baru setelah itu Nabi Sulaiman minta kepada Allah kerajaan dan kekuasaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh manusia setelah. Ada orang jangan terhormat Allah, kekuasaan itulah yang menjerumuskan dia dalam kemaksiatan, kerusakan di atas muka bumi Allah. Dengan dia menjadi pejabat, dia melakukan kezaliman, mempertontonkan kerusakan di atas muka bumi Allah, tidak punya rasa malu lagi dalam dirinya. Ada orang kekuasaan itu membuatnya tamak. Ada orang kekuasaan itu membuat dia kehilangan rasa malunya sehingga merasa bahwa apapun yang dilakukannya tidak akan ada yang bisa melarangnya. Ya, dia yang berkuasa. Ada orang dengan kekuasaannya malah kemudian melakukan kezaliman di atas muka bumi Allah. Salah satu hikmahnya, kata ulama, kenapa Sulaiman mendahulukan ampunan sebelum kekuasaan?
Karena ampunan yang Allah berikan sebelum kekuasaan, inilah yang akan memampukan seseorang menjadikan jabatan presiden lah, gubernur, bupati, jabatan yang Allah karuniakan kepadanya untuk menyebar kebaikan maslahat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa dan maksiat yang ada dalam diri kita, jika kemudian diberikan kekuasaan, malah akan menjadikan kekuasaan itu kemudian menjadi sebab semakin melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah nasihat penting bagi kita semuanya. Sebelum minta sesuatu kepada Allah, mintalah ampunan kepada Allah. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Rabbi ghfirli. Beliau minta maaf dulu kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku. Baru setelah itu minta kerajaan. Rabbi habli mulka. Ya, ini jadi pelajaran penting bagi kita. Ketika minta sesuatu kepada Allah, awali dengan ampunan. Rabbi ghfirli. Ya Allah, ampunkan hamba-Mu, ya Allah. Dan lapangkan rezekimu kepada hamba. Rabbi ghfirli. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa hamba, ya Allah. Lalu kemudian minta apa yang diinginkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita lanjut jemaah rahmatullah. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. Kemudian kami tundukkan kepadanya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, angin ya, yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Allahu Akbar. Masya Allah, ini setiap kisah yang Allah abadikan ini betul-betul penuh pelajaran bagi setiap siapapun yang mentadabburinya. Tadi Nabi Sulaiman karena merasa terlalaikan oleh 20.000 kudanya, berapa yang disembelih? Lalu kemudian disedekahkan. Kalau kita kan mungkin yang disembelih 2 ekor, enggak, yang disembelih Nabi Sulaiman semuanya. Padahal ini kan kuda-kuda perang, ini yang menjadi kendaraan Nabi Sulaiman. Kalau dia mau pergi kemana-mana, dia gunakan kuda-kuda yang cepat larinya, yang kuat, sehat, yang indah dipandang mata ini. Tapi ini kan masalah ridho Allah yang paling tinggi. Beliau sembelih semua 20.000 kuda tersebut, disedekahkan kepada orang fakir miskin. Tapi coba lihat apa yang Allah gantikan untuk Sulaiman alaihissalam. Ketika dia mengorbankan kendaraannya untuk Allah, 20.000 kudanya itu disembelih di jalan Allah dan disedekahkan kepada orang miskin. Jangan takut untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Karena Allah ajarkan kita di sini bagaimana Allah gantikan Nabi Sulaiman kendaraan yang jauh lebih hebat, jauh lebih kuat, jauh lebih cepat. Apa itu? Fasakharna, maka kami. Di sini pakai fa, berarti segera. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam menyembelih semua kendaraannya, kuda-kudanya yang cepat, yang indah itu, maka karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian ganti dengan jauh lebih baik. Apa gantinya? Allah tundukkan menjadi kendaraan bagi Nabi Sulaiman angin. Allahu Akbar. Tajri bi amrihi, yang berhembus ke tempat kemana saja yang diinginkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Haitsu asab. Allahu Akbar. Dan ini satu-satunya yang punya kendaraan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Kendaraannya itu bukan pesawat. Kendaraannya itu bukan kuda, tapi angin yang Allah tundukkan kepada Sulaiman alaihissalam. Kemanapun yang diinginkan Nabi Sulaiman, maka angin itu akan kencang, cepat akan membawa Nabi Sulaiman alaihissalam. Allahu Akbar. Kapan itu Allah karenakan kepadanya? Setelah beliau menyembelih kendaraannya karena Allah Subhanahu wa taala merasa bahwa kuda-kuda tersebut melelehkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan jauh lebih baik. Ketika Nabi Sulaiman menyembelih 20.000 ekor kudanya, coba perhatikan apa yang Allah gantikan untuk Sulaiman. Satu, Allah gantikan dengan kendaraan yang jauh lebih baik, lebih cepat.
yaitu angin, dan tidak ada yang memiliki ini kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman jin, setan-setan yang ahli-ahli bangunan dan penyelam. Banna'in wa ghawwas. Jadi tentaranya Nabi Sulaiman, pekerjaan Nabi Sulaiman itu bukan cuma manusia saja, tapi ternyata sampai jin-jin Allah tundukkan kepada Sulaiman, bekerja untuk Sulaiman alaihissalam. Dan ini bukan jin kalian-kalian, ini adalah pakar-pakar bangunan ya, dan ahli-ahli penyelam dari golongan jin. Wa akharina muqarranina fil asfad, ya. Dan yang lain, setan-setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Kenapa ada setan-setan yang terikat dan terbelenggu? Jin ini ditundukkan Allah kepada Nabi Sulaiman, melakukan semua perintah Nabi Sulaiman, apapun yang perintahkan Nabi Sulaiman, maka jin-jin ini, setan-setan ini akan tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman, termasuk ketika mereka disuruh membangun bangunan tercepat, bangunan yang kuat, maka mereka akan melakukan tugas-tugas dari Nabi Sulaiman, termasuk ketika mereka diperintahkan untuk menyelam ke dasar lautan mencari perhiasan-perhiasan di sana. Nah, jin yang tidak mau tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman, atau jin yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Allah, atau kemudian tidak diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, maka dia akan mendapatkan hukuman. Hukumannya adalah mereka terikat dan terbelenggu. Ya. Lalu kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, Allah menegaskan, hadza ata'una, ini adalah pemberian kami kepada Nabi Sulaiman. Famnun au amsik bighairi hisab. Maka berikanlah nikmat-nikmat karunia tersebut kepada orang lain yang engkau sukai, engkau inginkan. Au amsik bighairi hisab. Sebagaimana jika engkau ingin menahan sebagian, maka tahanlah tanpa perhitungan. Dan Allah tutup jamaah rahmatullah kisah Nabi Sulaiman dengan kembali memberikan sanjungan yang begitu indah bagi Nabi Sulaiman. Apa sanjungan Allah di ayat 40? Wa inna lahu indana lazulfa, dan sesungguhnya dia Sulaiman mempunyai kedudukan yang amat sangat dekat di sisi kami. Wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam, kata Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki tempat kembali terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga sama seperti yang Allah sanjungkan kepada bapaknya, yaitu Daud alaihissalam. Coba lihat ayat 25, di ayat 25 surah Sad sebelumnya, Allah juga memberikan sanjungan ini kepada Nabi Daud. Apa yang Allah sanjungkan kepada Nabi Daud? Wa inna lahu indana lazulfa. Allahu akbar, Allahu akbar. Coba perhatikan baik-baik jemaah rahmat Allah. Sama-sama dijuluki hamba yang amat sangat taat kepada Allah. Innahu awwab. Nabi Daud di ayat 17, Nabi Sulaiman di ayat 30, innahu awwab. Dan sama-sama Allah sanjung kedua nabi ini, ayah dan anak ini, bapak dan anak ini, dengan sanjungan bahwa mereka adalah hamba-hamba terbaik Allah, lazulfa, yang memiliki kedudukan yang tinggi, wa husna ma'ab, dan tempat kembali yang terbaik kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Daud di ayat 25 dan Nabi Sulaiman, sanjungan ini Allah tutup pada kisah Nabi Sulaiman di ayat 40, wa inna lahu indana, dan sesungguhnya Sulaiman di sisi kami, baginya lazulfa, kedudukan yang amat sangat tinggi, wa husna ma'ab. Saya ingin menutup kisah Nabi Sulaiman tadabbur kita siang hari ini jamaah rahmatullah Allah dengan menggarisbawahi kesolehan seorang bapak Daud alaihissalam, yang kemudian Allah juga karuniakan kesolehan ini kepada putranya Sulaiman alaihissalam. Saya ingin mengingatkan diri saya, mengingatkan kepada seluruh jamaah, tugas kita bagaimana mempersoleh diri kita semuanya. Perbaiki salat kita, perbaiki ibadah kita, perbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahlah berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkannya.
kalau engkau sudah mempersoleh dirimu, kalau engkau sudah memperbaiki dirimu sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, seperti yang dilakukan Daud, maka Allah yang akan memperbaiki keturunanmu. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semuanya, Allah berikan hidayah petunjuk kepada kita semuanya, termasuk semoga setiap tadabbur yang kita lakukan setiap ba'da zuhur hari Rabu menjadi sebab Allah salehkan kita semuanya, Allah perbaiki kita semuanya, sehingga dengannya insya Allah semoga Allah juga menjaga keturunan-keturunan kita seperti Daud yang dijaga oleh Allah dan kemudian juga menjaga putranya Sulaiman alaihissalam. Dengan demikian alhamdulillah kita sudah selesai dari tadabbur surah Sad bagian keempat, dan kita akan lanjutkan insya Allah di pertemuan selanjutnya, masih lanjutan dari ayat Sad tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu atau kisah-kisah nabi-nabi yang Allah ceritakan kepada Muhammad, tasliyatan li fuadir Rasul, sebagai bentuk hiburan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saat itu mendapatkan ujian penentangan dari kafir-kafir Quraisy. Sama-sama kita tutup dengan membaca surah Al-Asr, kemudian kita baca doa kafatul majlis, dan kita buka sesi tanya jawab. Mari sama-sama kita baca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Nabiyina wa 'alaihi tawasaw. Kita tutup dengan doa tulis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. kami serahkan kepada Pak. Silakan Ya, Pak. terima kasih Pak Ustadz. Afwan, ini tadi yang ayat 39 sepertinya belum dibahas ya Pak Ustadz ya, atau mungkin untuk saya kok kurang jelas ya Pak Ustadz yang ayat 39. Sudah tadi Mbak Ari. Jadi apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman sebagai ganti dari 20.000 kudanya yang disembelih, Allah gantikan dengan angin, kendaraan kuda digantikan dengan angin. Allah tundukkan kepadanya, ditundukkan kepada Allah, gantikan dengan kendaraan angin yang membawanya kemanapun yang diinginkan. Allah tundukkan tentara dari kalangan jin, diantaranya pakar-pakar bangunan dan yang ahli menyelam. Sebagian dari tentara-tentara tersebut yang tidak mau tunduk kepada perintah Nabi Sulaiman atau melakukan kerusakan, maka Allah juga berikan kekuasaan kepada Sulaiman, memberikan hukuman kepada mereka, diantaranya ada yang diikat dan dibelenggu. Semua ini, kata Allah di ayat 39, Hada ata'una. Ini semuanya pemberian Allah. Semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Nabi Sulaiman. Allah yang telah memberikan karunia pemberian ini kepada Nabi Sulaiman. Famnun au amsik bi ghairi hisab. Maka sebagaimana kita semua yang kita dapatkan hari ini adalah karunia Allah. Maka berbagilah kepada siapapun yang kau inginkan, atau tahanlah sebagian dari hartamu untuk dirimu. Bi ghairi hisab, tanpa perhitungan. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu kira-kira. Silakan Mbak. Iya, tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan, ini sih yang saya agak kurang ngerti maksudnya. Ya, tanpa perhitungan. Jemaah dirahmati, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa tidak usah engkau menghitung-hitung apa yang engkau berikan di jalan Allah, atau jangan takut. Kan biasanya orang kalau bersedekah, habis itu kita hitung nggak berapa sisanya. Oke. Ya, kalau kita infakin, kan kadang kita hitung sisanya segini. Kata Allah, hamnun bi ghairi aw amsik bi ghairi hisab. Jangan terhitung ya Pak Ustadz. Oke. Berhubungan dengan Allah, ya. Bukankah Allah yang memberi, bukankah Allah yang memberi karunia tersebut, dan Allah yang menyuruh untuk berbagi, dan Allah juga menjanjikan untuk memberikan balasan yang jauh lebih berlipat. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira Mbak Ari. Iya, jadi berbagi ya Pak Ustadz ya. Betul. Ya, sama satu lagi tadi yang di ayat yang sebelum dia sebelum doa itu Pak Ustadz, di ayat 34 ya Pak Ustadz. Ya. Di ayat 34, dan kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai
tubuh yang lemah karena sakit, kemudian dia bertobat. Apakah sebelum dia bertobat itu memang dikasih cobaan sakit atau gimana Pak Ustadz? Ya, Allah ada beberapa riwayat, tapi kan kalau saya sengaja tidak banyak mengambil kisah-kisah Israiliyat karena biasanya dari kisah-kisah Israiliyat ini juga ada sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi. Nabi itu kan maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan di sini apa bentuk ujian yang menimpa Nabi Sulaiman sampai kemudian sampai dia sakit dan berada di atas kerajaannya dengan lemah. Ada yang mengaitkannya dengan kisah sebelumnya, yaitu ketika beliau disibukkan dengan 20.000 kudanya sampai kemudian terlewat waktu dia terbenam matahari. Ada yang menyampaikan sebuah kisah Israiliyat ketika beliau memberikan hukuman dan beliau lebih condong dengan salah satu di antara dua orang yang berselisih karena itu di antara kerabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini sepertinya tidak layak dilakukan oleh seorang nabi. Nah, seperti apa ujiannya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tidak disebutkan di sini dan saya juga sengaja tidak mencari kisah-kisah Israiliyat yang kadang tidak pantas dilakukan oleh seorang nabi karena nabi itu adalah seseorang yang maksum. Yang pasti bahwa beliau diuji oleh Allah. Dan salah satu bentuk ujian itu apa yang disebutkan di ayat sebelumnya, yaitu ketika beliau terlalaikan karena sibuk mengurusi 20.000 kudanya, maka saat itulah dia kemudian segera mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah dan minta kepada Allah agar diberikan kekuasaan yang tidak dimiliki manusia setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bari. Baik Pak Ustadz. Silahkan ibu-ibu, ada yang ingin bertanya mungkin? Kita beri kesempatan untuk mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Rupanya nggak ada sih Pak Ustadz Ya, sepertinya. silakan Bari. Iya, baik kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup saja dengan doa seperti biasa Pak Ustadz, doa untuk kita semua dan doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Masya Allah. Ya, tafadhol Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik, jamaah dirahmati Allah, Mbak Ari dan seluruh pengurus jamaah Majelis Taklim Rabbani, semoga senantiasa dalam penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita meninggalkan majelis kita, setelah tadabbur Quran kita ini, kita akan sama-sama berdoa baik untuk diri kita, untuk kerabat sahabat kita yang saat ini mungkin sedang Allah uji dengan penyakit. Termasuk mari kita sisipkan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina, yang berada di barisan terdepan mempertahankan kehormatan umat Islam. Semoga Allah segerakan kemenangan untuk mereka insya Allah. Silakan diaminkan. Orang yang mengaminkan doa pahalanya sama dengan orang yang berdoa. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya sami'ad du'a, ya mujibal muttarra idza da'a. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرت ولا هما ولا غما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami untuk meninggalkan majelis ini ya Allah, kecuali Engkau telah hapuskan, Engkau telah bersihkan dosa-dosa setiap di antara kami. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini Allah, kecuali siapapun di antara jemaah yang saat ini sedang hadir di majelis ini sedang kesulitan, menghadapi kesukaran ya Allah. Tidak ada yang sulit kecuali mudah di sisimu ya Rahman ya Rahim. Engkau yang memudahkan setiap urusan yang berat ya Allah ya Tuhan kami. Berikan jalan keluar kemudahan bagi setiap saudara-saudara kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, siapapun yang di antara kami yang saat ini kerabatnya, sahabatnya, atau saat ini beliau sedang sakit ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, wahai Tuhan manusia, Engkau yang menurunkan penyakit, Engkau pula yang telah menurunkan kesembuhan bagi setiap penyakit ya Allah ya Tuhan kami, berikan kesembuhan kepada yang sakit, jadikan sakitnya sebagai sebab Engkau bersihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Allahumma ya Allah ya nasiran madlumin ya rabbal fuqara wal masakin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah, Engkau Tuhan orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang fakir dan lemah.
Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, turunkan pertolongan untuk saudara-saudara kami di Gaza. Ya Allah, berikan mereka kekuatan. Ya Allah, sabarkan mereka, menangkan mereka atas penjajah Zionis laknatullah alaihim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah ijabah